satuan acara penyuluhan pada penderita osteoartritis dengan dukungan mobilisasi. Cekidot. Pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Maria Yuka dari Stikes Pandiwaluya Malang. Di sini saya berkunjung untuk melakukan penyuluhan kepada Ibu mengenai gangguan mobilitas fisik pada penderita osteoartritis. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk saya minta waktunya kurang lebih 10 menit untuk melakukan penyuluhan ini? Ya, saya bersedia Mbak. Nah, baik Bu, kalau gitu saya mulai ya. Saya ingin tahu, apa Ibu kira-kira tahu sih apa pengertian dari osteoartritis? Yang saya tidak tahu. Yang saya tahu itu osteoporosis. Nah, baik kalau begitu Bu, saya akan menjelaskan. Osteoartritis atau biasa kita sebut OA yaitu penyakit degeneratif yang terjadi akibat inflamasi pada sendi, pada tulang-tulang penghubung. Nah, itu biasa terjadi pada lansia dan pada penderita obesitas. Nah, apakah Ibu paham untuk pengertian osteoartritis ini? Iya, saya paham. Berarti saya ini juga cenderung resikonya seperti itu. Masalahnya kan obesitas. Oh iya Bu. Nah, baik, saya akan bertanya lagi kepada Ibu. Kira-kira Ibu tahu nggak sih apa penyebab atau tanda gejalanya osteoartritis ini? Kan Ibu menderita obesitas dan Ibu juga mempunyai trauma setelah kecelakaan, Bu. Itu kira-kira apa sih yang Ibu rasakan? Mungkin nyeri di sendi, lutut, atau di siku, atau di tumit. Mungkin seperti itu. Nah, yang Ibu sebutkan itu benar. Nah, tambahannya itu biasanya dia ada peradangan, kemudian ada pembekakan juga. Nah, maka dari itu pada penderita osteoartritis ini akan menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Untuk hal itu, maka saya nanti akan mengajarkan apa saja yang harus dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Misal seperti bangun tidur yang benar seperti apa. Kemudian cara berjalan ketika naik tangga, kemudian turun. Kemudian nanti juga akan saya ajarkan bagaimana sih mengangkat barang yang benar. Seperti itu, Bu. Saya mau tanya, pencegahannya untuk biar nggak terjadi salah cedera lagi gimana? Nah, tentu saja ada pencegahannya, Bu. Di sini pada penderita osteoartritis, sebelum mengenal pencegahannya apa, saya akan menjelaskan dukungan mobilisasi itu apa. Nah, dukungan mobilisasi yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak bebas. Kadang kan untuk pada pasien osteoartritis ini mungkin dia cenderung untuk ya karena nyeri di bagian lututnya, kemudian sikunya dia akan pasang saja, ya sudah saya tidur di kamar saja, cukup menunggu orang. Tapi hal itu salah. Seharusnya tetap meskipun terasa nyeri, tapi kita juga tetap beraktivitas meskipun sedikit, entah itu berjalan 5 menit, kemudian mengangkat gelas atau mengangkat apa meskipun terjadi seperti itu. Kalau semisalnya si pasiennya memang sudah lelah, ya sudah dihentikan. Tapi lebih baiknya digerakkan, jangan hanya tidur saja. Oh ya Mbak, berarti kegiatannya itu seperti apa ya? Untuk kegiatan para penderitanya ini, nah kegiatannya itu nanti saya akan mendemonstrasikan, Bu, bagaimana sih bangun tidur yang benar. Kadang kan orang juga salah sih bangun tidurnya, tiba-tiba langsung ketika alarm langsung kaget gitu kan, Bu. Nah, kemudian bagaimana sih ketika dia caranya turun dari jalan yang curam itu bagaimana, kemudian untuk menaiki tangga atau menaiki jalan yang sedikit menanjak itu bagaimana, dan nanti mengangkat barang. Kadang kan orang juga salah, nanti ujung-ujungnya kecepit biasanya begitu. Nah, terus kemudian cara posisi duduk. Kadang ini untuk siswa pun, bukan hanya untuk lansia dan penderita osteoartritis, tapi pada penderita yang orang-orang normal pun juga kadang susah seperti itu. Apa kita langsung lanjut untuk mendemonstrasikan, Bu? Iya, tidak apa-apa. Mendemonstrasikan bagaimana cara bangun yang benar, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer ya, Bu. Ya. Nah, setelah itu silakan Ibu untuk tidur terlebih dahulu. Ketika Ibu ingin bangun, buka mata secara perlahan, tidak perlu terburu-buru. Nah, ketika sudah, silakan masukkan tangan kanan Ibu ke dalam bantal, posisi seperti orang kedinginan. Nah, tunggu sebentar selama 5 sampai 1 menit. Kemudian silakan Ibu
menggunakan tangan kiri ibu untuk menopang badan dan kemudian bangun secara perlahan juga. Kemudian duduk bersila, tidak perlu meditasi atau ibu mau berdoa juga tidak apa-apa setelah sesudah bangun tidur. Kemudian ibu bisa kakinya menjuntai ke lantai, tapi jangan langsung berdiri ya bu, tunggu sampai 1 menit. Setelah itu ibu bisa bangkit berdiri. Nah, sebelum untuk melakukan aktivitas, ibu bisa menggunakan alat seperti ini. Silahkan ibu pakai. Sekarang kita akan mendemonstrasikan untuk ibu mengangkat barang yang benar. Nah, silahkan ibu kan tadi ibu sudah menggunakan alat pelindung. Kemudian sekarang ibu majukan kaki ke depan dan satunya ke belakang, kemudian jongkok ya, pegang bendanya dengan 2 tangan. Nah, setelah itu ibu bangkit berdiri secara perlahan. Begitu juga untuk menurunannya, ibu jongkok secara perlahan, kemudian turunkan ya. Saya akan mendemonstrasikan cara duduk yang benar. Nah, silakan ibu duduk. Nah, ini diletakkan pada sini, kemudian posisinya tegak, kepala tidak ditundukkan. Ketika ibu ingin membaca, ya silakan nanti bukunya taruh depan, tapi tetap jaraknya 30 cm. Begitu bu, silakan ibu bangkit berdiri. Nah, benar. Ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menaiki tangga dan menuruni tangga. Silakan kira-kira ibu mencoba. Nah, itu adalah cara yang salah. Jadi kita ulang kembali dulu. Nah, ketika ibu posisinya ingin naik, nah itu tetap postur tubuhnya itu mengikuti kemiringan, tapi tidak boleh begini. Kan cenderung orang-orang salah seperti itu. Nah, jadi kita coba ibu nggak usah menunduk, tapi tetap stay. Coba naik lagi. Nah, itu yang benar. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara jalan menuruni turunan dengan benar. Nah, bagaimana contohkan ibu biasanya turun seperti apa? Nah, itu adalah yang salah bu. Jadi posisi yang benar itu ketika ibu itu tumpuannya pada tumit. Jadi lebih gak apa-apa sejajar. Tapi kalau melihatnya seperti orang pincang, tapi tetap bisa jajarkan, tapi tumpuannya pada tumit. Seperti itu bu. Coba. Nah, benar. Nah, kadang ada hal yang salah, yaitu ketika orang menuruni sambil memutar ankle-nya. Jadi seperti ini. Jadi dia memutar ini kan kadang kalau untuk penderita osteoartritis itu lebih cenderung membuat dia cedera. Itu bu. Ya. Begitu ya Mbak, yang cara-caranya untuk menyegah dan kegiatannya sehari-hari seperti itu. Terima kasih ya atas pengetahuannya dan sharingnya yang kita lakukan hari ini. Iya bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih pada ibu. Ibu sudah sharing mengenai pengetahuan ibu, baik apa yang dilakukan meskipun itu salah kan, tapi juga tadi juga didengarkan. Semoga saja ilmu yang saya berikan, begitupun ilmu yang ibu berikan pada saya, dapat kita gunakan sebaik mungkin. Begitulah bu, saya pamit ya. Terima kasih untuk kunjungan hari ini. Mari bu, selamat pagi. Demonstrasi satuan acara penyuluhan pada penderita osteoartritis dengan dukungan mobilisasi. Semoga dapat membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan. Sekian dan terima kasih. See you.